Saya akan memberikan pengetahuan ini tentang ciri-ciri orang yang memiliki khodam naga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubaidi Demak. Salam di channel YouTube-nya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya akan memberikan pengetahuan tentang saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Insya Allah pengetahuan ini wajib Anda ketahui. Karena apa? Setiap orang yang melakukan mata batin atau kespiritualan, insya Allah akan merasakan ini. Itu pasti. Tapi sebelum itu, marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, sobat-sobatku setanah air Indonesia, dan saudara-saudaraku sedunia yang telah melakukan amalan-amalan untuk melakukan mata batin, insya Allah saya akan memberikan pengetahuan ini tentang ciri-ciri orang yang memiliki khodam naga. Dan khodam naga ini juga ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Tapi saya akan memberikan pengetahuan ini tentang khodam yang naga yang Islam. Dan insya Allah khodam ini banyak yang dirasakan oleh saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang melakukan ritual-ritual untuk melatih mata batin atau melatih kespiritualan. Jadi saudara-saudaraku, sebelumnya saya minta maaf. Kenapa saya memberikan edukasi atau memberikan pengetahuan tentang seperti ini? Kenapa saya memberikan pembelajaran seperti ini? Karena jalannya orang berbeda-beda. Jadi orang yang bisa mengaji dari pondok pesantren, enggak semuanya itu memiliki pengetahuan enggak semuanya itu memiliki jalan untuk berceramah atau mengulang ngaji atau mengulang kitab. Enggak semuanya harus begitu. Jadi jalan itu berbeda-beda. Ada yang maaf, sama-sama orang mengaji seperti Gus Idris, Ustadz Ujang Bustami, seperti Gus Nur Samsun, Gus Yuda, Gus Solehin, banyak, Gus Samsudin Jandab, banyak seperti itu. Itu adalah jalan yang berbeda-beda. Jadi sebelumnya maaf apabila ada orang yang mengatakan dukun berpeci, dukun ustad, itu adalah hal yang biasa. Karena apa? Jalannya itu berbeda-beda. Kalau jalannya itu satu, semuanya itu bertausiah atau mengulang kitab semua, nanti yang seperti ini bagaimana? Yang penting adalah satu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan berkah dan ridhonya, insya Allah. Karena saya orang Demak, asli orang Demak, insya Allah pengetahuan-pengetahuan seperti ini, tidak lupa Sunan Kalijogo juga memberikan atau mengajak orang untuk masuk agama Islam dengan caranya sendiri, beda dengan wali-wali yang lain. Ada kejawen-kejawennya sedikit, yang penting adalah satu, masuk Islam dan memperbanyak amalan-amalan, berzikir untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri. Seperti itu. Itu cuma sedikit pengetahuan. Jadi jalannya orang mengaji berbeda-beda. Yang penting
jangan mengajak orang menjerumuskan kemusyrikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan memberikan pengertian tentang ciri-ciri orang yang memiliki khodam naga. Yang satu dia itu memiliki wibawa yang tinggi, dan wibawanya itu biasanya itu bisa terpengaruh oleh temannya. Jadi bagaimana? Dia kelihatan wibawa, dan teman dekat yang mendekati dia dipandang orang lain itu juga akan merasakan kewibawaan. Itu adalah ciri-ciri yang satu. Dan ciri-ciri yang kedua, orang yang memiliki khodam naga, biasanya orang itu pandai berdagang. Itu pasti. Dia itu pandai berdagang. Yang penting berdagangannya itu adalah yang halal. Tapi seumpama orang itu memiliki khodam naga tapi pandai berdagang, berdagangnya yang tidak halal atau haram, berarti khodam itu bukan khodam Islam. Yang ketiga adalah sedikit angkuh, dan dia kurang peduli sama lingkungan. Maksudnya begini, dia sedikit angkuh itu dalam arti bukannya dia itu terus sombong atau bagaimana, tidak. Dalam kata angkuh itu di dalam khodam naga itu terlalu biasanya suka pendiam. Orangnya itu pendiam, angkuhnya itu pendiam, berjiwa besar, dan biasanya dia itu tidak peduli dengan lingkungan yang di sekitar. Maksudnya bagaimana? Tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Beda kalau ingin memajukan lingkungan, berbakti kepada desa, bekerja bakti, bukan seperti itu. Maksudnya seperti itu. Tidak suka mencampuri urusan orang lain di dalam lingkungan. Jadi dia itu masa bodoh. Itu urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Tetapi kalau kita dimintai bantuan, tetap kita membantu. Seumpama kita tidak dimintai bantuan, kalau benar-benar orang itu membutuhkan kita, kita pasti membantu. Itu dan yang keempat. Yang keempat adalah pandai mengendalikan uang. Apabila dia memiliki rezeki, memiliki uang, dia pandai mengelolanya. Maksudnya bagaimana? Ini penghasilan segini, ini dikeluarin, ini bisa diatur untuk nanti hal yang pribadi, nanti untuk masa depan. Dia pandai mengelola uang, sangat pandai. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri yang keempat. Dan ciri-ciri yang kelima. Ciri-ciri yang kelima adalah getaran badan. Apabila Anda itu sedang berzikir, berwirid, ya kan, sedang berzikir atau berwirid, ini khusus orang yang berzikir atau berwiridan, dan zikirnya itu atau wiridnya itu menuju ke spiritualan, dia nanti akan merasakan getaran, dan getaran itu seolah-olah gerakan. Kalau bergetar itu tidak ada gerakan, itu bukan khodam naga. Tapi kalau khodam naga berwirid, dia akan bergetar dan akan mengikuti gerakan. Bagaimana itu? Itu adalah ciri-ciri adalah khodam naga. Dan yang keenam adalah orang itu mudah kesurupan apabila jiwanya itu lemah. Itu bagaimana? Orang kalau memiliki khodam naga, kalau jiwanya itu kurang mumpuni atau wadahnya kurang kuat, dia akan mudah kesurupan. Karena apa? Khodam naga adalah energinya besar. Sepengetahuan saya energinya besar dibandingkan dengan khodam macan. Khodam naga energinya lebih besar. Itu sepengetahuan saya. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah dengan pengertian khodam naga ini bisa Anda rasakan. Dan yang paling dirasakan oleh orang-orang adalah di waktu dia melakukan amalan atau melakukan zikir atau di waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tengah malam. Saking fokusnya dia melakukan gerakan-gerakan. Seperti itu. Itu adalah
ciri-ciri yang paling dirasakan oleh orang-orang ahli spiritual. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, ini adalah pengetahuan sedikit dari saya, insya Allah bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan apabila ingin berkomentar, ingin bertanya-tanya, silahkan di kolom komentar. Dan maaf, kalau ingin membalas komentar saya, ya kan, silahkan buatlah komentar yang baru, karena komentar baru insya Allah nanti akan saya balas. Jadi saudara-saudaraku, insya Allah bisa bermanfaat. Yang penting adalah kita yakin kepada Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah kunci utama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak.